Puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, puji syukur kepada Tuhan karena kita telah memasuki tahun yang baru, tahun 2021 dengan penyertaan dan pertolongan dari Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita diberikan hari yang baru dan kita dapat merenungkan firman Tuhan. Kita akan baca kitab Mazmur pasal 23 ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kitab Mazmur pasal 23 ayat 4 ini, itulah situasi yang digambarkan oleh Daud. Ketika musim dingin sudah berlalu, gembala dan domba-domba meninggalkan kandang, tempat di mana mereka berteduh yang hangat dan aman untuk pergi melanjutkan perjalanan. Gembala berada di depan dan domba-domba mengikutinya di belakang. Dengan perlahan mereka menyusuri bukit-bukit, kadang-kadang melewati jalan menanjak naik yang sulit dan terjal. Mereka juga melalui lembah-lembah yang dingin dan gelap, melewati tebing-tebing yang dalam dan berbahaya. Mereka harus bermalam di tempat-tempat di mana ada banyak binatang buas berkeliaran. Domba-domba menjadi sangat letih dan tidak aman. Itulah situasi yang digambarkan Daud ketika ia berkata, "Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman." Keletihan, kelaparan, kecelakaan, bahkan bahaya maut siap menghadang di depan Daud. Tetapi menarik sekali apa yang dikatakan Daud selanjutnya. Aku tidak takut bahaya. Pertanyaannya, mengapa Daud tidak takut bahaya? Alasannya sangat jelas dan tegas. Di dalam ayat selanjutnya Daud berkata, "Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku." Haleluya. Daud beriman bahwa Tuhan Sang Gembala Agung akan memimpin, melindungi dan memelihara Daud. Sejalan dengan apa yang diimani Daud, Nabi Musa menyatakan hal yang sama. Penulis kitab Ibrani memberikan kesaksian di dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat yang ke-27. Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Beralasan sekali kalau Raja Firaun murka bahkan mau membunuh Musa, karena Musa sudah membunuh salah satu orang Mesir. Hal ini dapat kita baca pada kitab Keluaran pasal 2. Tetapi terhadap murka Firaun, Musa tidak takut. Sekalipun pada kenyataannya ia memutuskan untuk menghindar ke tanah Midian, namun sesungguhnya hati Musa tidak takut. Hal ini terbukti di kemudian hari Musa kembali lagi ke Mesir untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan Mesir. Musa tidak takut, sebab dengan imannya dia sanggup melihat yang tidak kelihatan, yaitu Tuhan ada bersama-sama dengan dia. Iman yang benar mendatangkan keberanian untuk menghadapi setiap masalah dan rintangan yang menghalangi di depan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, roh ketakutan lahir untuk pertama kalinya di muka bumi ini, yaitu di Taman Eden, di hati Adam dan Hawa ketika mereka terjerumus ke dalam dosa yang membuat mereka berada di pihak yang berseberangan dengan Allah. Dosa melahirkan ketakutan, dan dosa membuat ketakutan itu dengan cepat menyebar hingga menguasai hati manusia. Ketakutan menjadi virus yang mematikan bagi manusia yang ditumpanginya. Dosa membuat manusia mengalami berbagai macam ketakutan. Ketakutan adalah hantu yang terus membayangi kehidupan manusia.
Isu apa yang saat ini membuat kita takut dan panik? Sakit penyakitkah? Atau takut akan masa depan yang suram? Atau takut kehidupan ekonomi yang merosot? Atau takut akan pemasukan keuangan yang terus menurun? Atau bagi mereka yang belum percaya, mereka takut menghadapi kematian. Jika rasa takut menyerang, kebanyakan orang menjadi panik dan tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Tetapi kita sebagai orang percaya tahu bagaimana mengatur diri saat rasa takut itu menyerang, sehingga kita tidak tenggelam dalam kepanikan dan melakukan tindakan yang tidak berkenan oleh Tuhan. Kita dapat menguasai hati dan pikiran kita agar menjadi lebih tenang. Di dalam kitab Yesaya pasal 30 ayat 15 tertulis, "Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu." Haleluya. Jika hati kita tenang, kita dapat berdoa dan meminta jalan keluar dan campur tangan Tuhan untuk mengatasi masalah-masalah yang tidak dapat kita selesaikan. Jika hati kita tenang, kita dapat mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan dan meminta tuntunan Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, di awal tahun ini, marilah kita berdoa dan berkomitmen untuk tetap percaya dan tetap beriman bahwa Tuhan bersama dengan kita. Tuhan pasti memimpin, melindungi, dan memelihara hidup kita. Dan mari, jauhkan segala ketakutan, baik yang berhubungan dengan masalah jasmani, materi, maupun yang berhubungan dengan masalah rohani. Ketika iman menguasai hidup kita, maka keberanian akan timbul dan ketakutan akan menyingkir daripada kita. Selamat tahun baru, selamat berjuang, jangan takut. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan. Kami mengucap syukur Tuhan selalu beserta dengan kami. Tuhan, berilah kami kekuatan dan ketenangan untuk menghadapi segala tantangan yang ada di depan kami. Kami percaya Engkau pasti melindungi dan memelihara hidup kami. Kami menyerahkan segala rencana kami kepada Tuhan. Dan Tuhan berkati apa yang kami kerjakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.